Kali ini aku lagi mau bahas tentang topik fenomenalnya kata anjay. Anjay, anjay. Is this how you breathe, baby? Hai, Hai, oke guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku membawa seseorang, aku nggak sendirian lagi, ya. Kobi. Kali ini aku membawa seseorang yang cukup cukup spesial. Dia adalah, silakan perkenalkan diri, Pak. Andika. Ya, Andika siapanya Ripka? Ya pokoknya kalau salah sebut saya nanti diputusin. Salah sebut, Iya dong. salah ngomong kali. Salah sebut lah. Ya, pokoknya kalian bisa asumsikan sendiri lah ya guys, yaitu siapa. Oke, kenapa aku bawa seseorang di konten YouTube aku kali ini? Karena kali ini aku akan membahas sebuah topik yang sangat hangat di tanah air tercinta kita, Indonesia. Yaitu tentang, ada dua nggak sih topik yang lagi hangat ya? Tapi kali ini aku lagi mau bahas tentang topik fenomenalnya kata anjay. Gimana Dik? Anjay. Aduh, nggak pernah aku sebenarnya ngomong kata anjay. Jadi Aku nggak pernah sih. iya. Anjay. Ya paling ya kan orang Jawa ya kamu tahu lah aku ungkapannya lebih populer di Jawa dan buatku sendiri sih kalah sama anjir ya, kalah sama anjir. Kecuali memang anjay kadang-kadang kalau memang lagi ada yang wow dan luar biasa tapi agak absurd ya baru ngomong anjay gitu sih. Aneh banget. Ya gue juga sebenarnya baru tahu ya, sebenarnya gue baru tahu juga kata anjay itu dari YouTube channelnya si Raditya Dika yang tentang stand up comedy tournya yang cerita cintaku. Di situ kan ada penonton dia yang diajak ke depan, terus dia tuh sering ngomong anjay. Loh, itu berarti masih baru banget dong, masih baru banget. Iya, Kamu baru tahu tahun ini kata kan anjay. Februari atau Maret gitu dia upload. Emang kata Padahal anjay? kata anjay kan sebenarnya udah muncul dari lama banget kan. Oh ya? Yang pertama kali mempopulerkan kan setauku itu kan si Tahi Lalat itu kan kayak komikus Facebook walaupun sekarang udah lebih banyak Instagram kali ya. Dia itu dan dia tuh kayak menggunakan kata anjay itu untuk mengungkapkan hal, maksudnya sebagai bentuk respon hal-hal yang absurd, aneh dan tapi mengejutkan dan wow gitu. Ya dia mengekspresikan keterkejutan di komiknya itu dengan kata anjay gitu. Soalnya di Facebook saya itu Facebookku banyak orang yang kayak menaikkan lagi gitu kan, mengupkan lagi postingan si komikus ini yang mungkin pertama kalinya dia mempopulerkan kata anjay dan itu tuh tahun 2015. 2015 itu belum ada IG, YouTube juga belum tahu gimana banget kan. Jadi kata anjay itu udah ada dari 2015. Iya, kira-kira begitulah. Nampaknya dia itu mulai populer di internet tahun 2015 ya. Walaupun 2015 tuh netizennya belum kayak sekarang dong. Berarti ini yang norak gue atau netizen Indonesia juga norak baru tahu kata anjay. Lu, pasti lu. Tidak mungkin gue, pasti lu. Pasti gue norak ya. Soalnya kan berita yang lagi hangat ini ada seseorang yang mengadukan ke Komnas PA ya, Komnas Perlindungan Anak mengenai kata anjay gitu. Dia nggak setuju kata anjay itu digunakan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, karena menurut dia kata anjay itu
maknanya negatif, tidak baik gitu. Apalagi sekarang banyak anak-anak yang memakai kata anjay tanpa anak-anak itu tahu apa arti kata anjay. Dan bahkan mereka itu Hmm. dari beberapa artikel yang gue baca ya, mereka tuh baru tahu kata anjay itu bahkan dari Rizky Bilar. Rizky Bilar itu baru terkenal tuh. Siapa tuh? Rizky Bilar itu, mas kagak tahu sih. Dia tuh lagi trending bro, udah sebulan ini di YouTube channel trending nomor 1, 2 YouTube-nya mana ya? Indonesia. YouTube mana dong? Mana YouTube Indo? Ya, sorry dong, YouTube gue bukan YouTube Indonesia. Oke deh, yang nggak tinggal di Indonesia. Nah, Rizky Bilar itu baru terkenal belakangan ini kan, tapi sejak Rizky Bilar katanya ngomong anjay, baru orang-orang tuh pada heboh, heboh gitu. Jadi ngomongin anjay gitu. Nah, menurut lo, tadi kan lo bilang anjay itu sebenarnya, Anjir biasa aja sih, anjir itu kan biasa aja. Dia aja tuh yang tukang bikin heboh, mungkin apa itu orang orang terkenal ya. Terus kalau dia lapor jadi pejabat-pejabat pada nanggepin gitu. iya nggak tahu sih, kayaknya belum ada pejabat yang nanggepin ya. Ada dong pejabat lah. Mau masuk berita mainstream kok. Iya, tapi kan tadi kata lu anjay itu sebenarnya Ada makna surat awal. edarannya lagi. Kata lu kan tadi sebenarnya Apa apa anjay apa? tadi kata lu kan sebenarnya anjay itu makna awalnya adalah menyatakan keterkejutan ya kan. Tapi menurut dia anjay itu menyatakan kayak kata negatif, maki-makian. Nah, kayak dia nggak setuju anak-anak menggunakannya. Dan sebenarnya, tapi kalau dari Bintang Emon nih, gue dari IGTV-nya Bintang Emon, dia malah bilang anjay itu adalah anak Jakarta Yomen. Apaan sih tuh udah pasti bercandaan-bercandaan lah itu udah bisa-bisanya stand up comedian lah. Oh, jadi sebenarnya bukan anak Jakarta Yomen gitu ya. Bukan lah. Lu mau bilang apa kayak anak Jogja alay. Yuk, gitu juga bisa. Apa? Apa sih? You. Iya, parah loh. Y dari anjay adalah you. Nah, iya, terus apa? Sebenarnya kata anjay itu awal mulanya tuh dari mana gitu loh. Dia turunan Ya, kalau sebuah anjay kata jelas atau emang udah ada anjay gitu. Di KWI gue jelas rasa anjay dari anjing lah. dari anjing. Jelas dari anjing. Tapi kan diplesetkan atau dibelokkan gitu kan biar tidak terkesan sebuah bentuk ungkapan kata kasar. Tapi pada prakteknya kan pemakaiannya tidak digunakan untuk mengumpat orang, tidak buat maki-maki orang. Kamu mungkin pernah mendengar kalau lu marah sama orang, lu bilang anjing lu gitu kan. Tapi mana ada orang mengumpat ke orang anjay lu, aduh itu nggak masuk, nggak dapet. Masa? Yang tidak ditiadika aja kan dia kan anjay gitu kan. Dia tidak kuat di YouTube itu kan kata anjay juga tidak disensor dong di sekian banyak kata-kata lain di YouTube-nya dikain disensor, kata anjay aja nggak disensor, berarti itu kan nggak dianggap sebagai kata-kata makian. Gitu. Dan ketika kata-kata itu diucapkan juga bukan sebagai bentuk ungkapan kemarahan gitu kan, atau emosi yang meluap gitu kan, ya enggak gitu. Ya, jadi ya walaupun asal katanya adalah kata yang sering diungkapkan untuk ungkapan kasar, tapi ya menurutku pada prakteknya itu tidak digunakan sebagai bentuk makian. Tuh. Terus kalau lu bilang tadi itu anak kecil, sebenarnya banyak ungkapan yang lebih parah dari anjay yang diungkapkan oleh anak kecil dan mungkin tidak tahu konteksnya apa. Contoh, kata Nah, cok itu adalah sebuah ungkapan yang sangat terkenal di Jawa Timur sebagai bentuk ungkapan kasar. Iya. Ya memang kalau Kepanjangannya pertemanan itu ya yang nggak usah diperpanjang dong. Nanti kamu harus disensor nggak tuh? Nah, mungkin di beberapa YouTuber itu kan sangat mempopulerkan sapaan akrab cuk gitu, misalnya di MLI atau Coki Muslim gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan kasar, cuman kan karena itu diucapkan oleh sesama teman dekat, jadi
yang diucapkan cok itu kan juga nggak merasa dia tersinggung gitu kan. Nah, jadi mungkin ada anak-anak kecil yang merasa itu adalah sebuah ungkapan keakraban, jadi ya dia mulai menggunakan atau meniru kata-kata itu ya biar dia anggap gaul atau keren. Mungkin aku nggak pernah tahu ya ketemu. Aku nggak banyak berkenalan sama anak-anak juga sih. Cuman kan memang kalau aku sendiri pengalaman pribadinya adalah kan aku online seller nih, jualan online dan sering menjumpai berbagai macam pembeli gitu kan. Dan salah satu pembeliku kan berasal dari luar Pulau Jawa. Kalau sebagai jualan online kan sapaan yang umum adalah bro, gan, sis, kak, abang, itu kan umum gitu. Tapi buyer yang ini menyapa saya sebagai adalah dengan kata, cok, kenal kagak, pernah ketemu kagak. Tiba-tiba disapa dengan cok di chat, ya Tuhan, dia tahu sih dia itu sering beli, punya uang. Ya, tapi konteksnya gitu kan. Orang nggak kenal sama dengan itu agak aneh, Max sih menurutku. Ya itu sih, jadi ya menurutku kata cok masih lebih problematik untuk urusan anak kecil atau dipergunakan secara salah dibandingkan anjay. Anjay. Jadi anjay itu apa? Fenomena dari kata anjing ya. Bukannya anjing tuh anjir gitu ya. Ya itu juga bisa dong, anjir, bejir, jir, anjrot. Bahkan anjrot pun dari SMP Hah? sekitar 10 tahunan yang lalu juga udah dipakai itu kata anjrot. Enggak, gue baru tahu anjir. Gue taunya Pasalnya kita ngerti. enggak. Gue nggak pernah dengar kata anjrot. Gue taunya tahu gejrot tahu gue. Anjrot gue nggak tahu. Aku harus ketawa nggak? Ketawa dong. Ah, Tapi gue sebagai orang yang baru tahu, ternyata di Indonesia ini ada kata anjay itu kan di tahun ini ya di YouTube channel Radit. Gue mikirnya tuh dari ya. YouTube-nya itu kata anjay itu malah lebih kayak anjrit gitu. Wow, bede, wih, gitu-gitu. Jadi gue malah baru tahu kalau anjay itu Tidak dari salah kata juga. anjing. Kayaknya enggak Itu mungkin aneh. interpretasi dari salah segelintir kelompok orang aja kali ya gitu. Masalahnya dia itu kelompok segelintir tapi maksain seluruh Indonesia untuk melarang gitu dong. Mungkin ibaratnya dia beli celana kekecilan gitu kan. Jadinya celana yang ukurannya kecil tidak boleh dipakai seluruh Indonesia. Ini gimana dong? Tidak Tapi tapi injak dari gitu. lo sendiri, lo setuju nggak kata anjay anak kecil tuh pakai kata anjay? Jadi nggak masalah sih, basically mah nggak masalah kalau dia memakai sebagai konteks keterkejutan gitu kan. Dan apa ya? Dia selama ya menurutku pada dasarnya kan orang kalau emosi ya jangan terlalu meluap-luap gitu kan. Nah, mau pakai anjay, anjir, anjing sekalipun ya kalaupun emosi sebaiknya kan juga jangan diungkapkan gitu kan. Kalau misalnya tidak emosi tapi mengungkapkan ya berarti kan pasti diungkapkannya konteksnya lain dong, bukan untuk mengejek, memaki-maki kan. Ya udah kalau misalnya konteksnya tidak mencari kejutan ya menurutku sih segala macam bentuk ungkapan mah sah-sah saja. Soalnya kan bahasa kan dinamis dong. Nggak harus kita stuck apa ya kosakatanya itu aja kan. Kita bisa menambah kosakata baru kan juga ya juga terserah walaupun asal katanya mungkin kasar, tapi kan bisa seiring waktu mungkin bisa berubah sesuai perkembangan zaman dong. Kan banyak juga di mana ya di dunia kata yang ya banyak mengalami pergeseran makna gitu. Yang maksudnya baik jadi jelek ataupun sebaliknya maksudnya jelek dianggap baik sekarang ya anggap aja sebuah bentuk dinamika pergerakan zaman lah. Kenapa harus terlalu dipusingkan sih kalau aku? Contohnya apa yang dulunya maknanya baik jadi buruk, terus maknanya buruk jadi baik? Ya itulah kalau misalnya kita diajarin di pelajaran bahasa Indonesia kan, misalnya kayak gerombolan. Gerombolan kan Kelompok. sebenarnya artinya kumpulan doang, tapi kan bisa diarti orang artinya itu penjahat gitu kan.
Ya kayak iya beberapa kosakata yang memiliki makna terselubung lah. Misalnya sekarang itu misalnya kayak SJW. SJW. Itu kamu gak ngerti, susah juga lah. Susah jangan SJW. Cari contoh yang lain. Aduh. Apa guys SJW? Oke SJW lah. itu social justice warrior. Udah lupakan. Oke lah, pokoknya gitu lah ya. Berarti, tapi emang biasanya orang ngomong anjay itu kan biasanya salam anjay gitu. Salam anjay guys, salam anjay. Enggak gitu dong. Itu kamu tahu dari mana dong? Lah, Anjay itu anjay gini nih, anjay mabar, anjay. enggak dari komen Orang sama game online. serius Legend, dari komen-komennya YouTube si anjay. Radit itu orang-orang tuh pada nulis salam anjay. Terus pakai emot yang tangannya begini loh, anjay, anjay. Karena kan biasanya Terus anjay kalau gitu. itu harusnya gimana? Oh enggak, soalnya Radit bilang gini anjay gitu. Terus anjay. Nah, terus jadi netizen Kalau komennya dulu gini gini. tuh salah babi tau gak sih? Aku tuh SMP aku berarti salah babi. Apa pala babi? Karena punya belah. Ini babi dong karena kuku belah. Haram. Hah, belang. Kuku belah, Neng. Kuku belah. Emang babi kukunya belah. Ya, silakan cek sendiri lah. Sumpah gue gak ngerti maksud dia apa guys. Ya udah lah ya. Pokoknya intinya sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang perlu apa ya? Di apa? Di bukan sesuatu kataannya itu bukan sesuatu hal yang harus dihentikan pada saat ini juga atau hal yang perlu difokuskan gitu penggunaannya gitu kan karena sebenarnya kata anjay itu pada awalnya dari meme-nya sih komik tai lalat itu kan kalau itu menyatakan keterkejutan gitu dan emang pada dasarnya bahasa itu juga dinamis nah tapi dari komik tai lalat itu sendiri ada itu nggak ada komen atau bikin meme baru oi baru sekarang nih kata anjay booming atau gimana gitu Gak tahu sih ya. Sepertinya dia tuh kontennya sekarang lebih banyak di IG dan Facebooknya juga jarang naik gitu kan. Entah kenapa. Komik-komik barunya sepertinya masih aku baca sih ya. Tapi ya udah nggak pakai anjay sih kelihatannya sih. oh. Dia mungkin agak menenangkan diri gitu. Mungkin karena merasa dia adalah yang kedua gitu. Sementara artis-artis yang lain yang tidak merasa membuat kan bisa dengan bebas mengejek, malah mengejek gitu ya. Nggak tahu. Oh iya ya benar-benar. Tapi Kayak itu dong Ernest yang anjay Twitternya. gak tahu, gue nggak main Twitter. Iya, saya juga tidak main Twitter. Saya cuma baca sharingan orang di Facebook. Isinya tweetnya Ernest. Tapi emang siapa sih pengadu ini tuh profilnya dia tuh seorang apa sih sampai dia harus fokus gitu sampai jadi dia tuh apa mahasiswa? Bukannya yang tahu siapa yang ngadu dulu. Hah? Bukannya lu yang tahu siapa yang ngadu. Gue mah bodo amat sama si yang ngadu. Itu sok terkenal kali, sok influencer. Gue juga sebenarnya gak gitu ngikutin dari sisinya dia kan. Dia kan bikin konten juga tuh sama Ali Bahasa tuh. Dia bilang, ya pokoknya gitu-gitu lah. Gue juga gak ngerti, gue ngikutin banget. Tapi gue baca artikel, ya gitulah. Dan gue emang juga rada kurang setuju karena aneh banget kata Anjay dipermasalahin gitu. Kecuali ya bener sih lebih parah cuk gitu. Gue aja gak suka dibilang cuk gitu. Kalau Anjay kan, Anjay. Sendiri mau nggak orang bilang anjay ke lu? Gak apa-apa dong. Walaupun paling aku tengok-tengok apa yang anjay, tapi ya nggak apa-apa dong. Kayak bahasa funky gitu. Oke. Oke deh guys, sekian obrolan kita tentang hot news di Indonesia saat ini tentang kata anjay. Salam anjay. Ya kan? Enggak dong, gini dong. Anjay Gini, mabar dong, mabar. Begini, salam anjay. Oke. Ini Siapa yang Ultraman, setuju? Ultraman juga deh. Oke, Sekarang kita tanya Ultraman lah. lagi ngetren deh. Enggak, gini.
Coba kita tanya netizen ya. Salam Iya dong. salam anjay itu, Masa gini? guys, coba kalian tulis di komen salam anjay itu begini atau begini. Gini dong. Gini dong. Silakan kalian semua voting di komenan, nanti yang paling banyak komenannya berarti dia yang mendapatkan gelar salam anjay. Kok gitu sih? Ya mending gitulah daripada melarang-larang orang itu. Ya. Oke. Bye-bye semua. Salam anjay. Jangan lupa like, comment, share, dan see you on my next video. Anjay. Mabar Pokemon. Yo. Is this how you